Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa akhwati wa talibati rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairwani, dan kita pada pertemuan yang lalu telah membahas perkataan daripada Ibn Abi Zaid Al-Qairwani tentang Allah adalah Tuhan yang tidak ada yang sama dengannya, yang tidak memiliki anak dan tidak diperanak, dan tidak membutuhkan teman dan tidak membutuhkan tandingan. Dan kita insyaallah kita akan mengambil yang kedua dari perkataan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani. Ya, beliau mengatakan laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqidha'. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pertama dan tidak membutuhkan suatu permulaan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perdana dan tidak membutuhkan suatu permulaan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha akhir dan tidak membutuhkan suatu kefanaan. Ya, ini yang pertama, Allah itu maha pertama dan maha perdana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang mengawalinya. Allah itu maha awal dan tidak ada sesuatu selain sebelum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah maha akhir dan tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan selalu ada selama-lamanya. Kalamu Ibn Abi Zaid hada muntaza'un min qaulillahi azza wa jalla. Perkataan Ibn Abi Zaid Al-Qairwani ini beliau mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah adalah maha awal dan maha akhir, al-zahir nampak, wal batin tersembunyi, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini dalil tentang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha awal. Tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala di awalnya, dan di akhirnya Allah adalah akhir dan tidak ada sesuatu yang paling akhir setelah Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi hadhil ayati isbatu ismillahi. Di dalam ayat ini ada sebuah dalil yang menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala. Penetapan nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Awwal. Ya, Allah Al-Awwal. Allah Subhanahu wa taala Maha pertama kali dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Lillahi azza wa jalla alladhi yadullu ala anna kulla syai'in ailun ilaihi. Segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasmu akhir, dan nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat ini adalah akhir. Allah Maha Akhir. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan fana, akan hancur, akan binasa semuanya. Ya. Kata kullu man, kullu, ya, kata kullu itu memiliki arti segala sesuatu. Ya, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, semuanya hancur. Semua makhluk Allah hancur binasa. Sampai pun arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar, yang paling tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, arsy, semuanya akan hancur. Ya. Semuanya ketika hari kiamat hancur semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang ada pada saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan memiliki keikram, ya, memiliki kedermawanan. Mulia, Allah itu esa dan mulia. Ya. Ini dalilnya bahwasanya segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalu ala baqaihi wa dawamihi wa akhiriyatihi. Yang kata nama Allah Al-Akhir ini menunjukkan bahwasanya Allah itu kekal selama-lamanya, wa dawamihi selama-lamanya, wa akhiriyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Akhir dan tidak ada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Wa qad jaa tafsiru hadhil asma'i fi hadhil ayati fi haditsin mustamilin ala du'a. Dan salah satu tafsir dari nama ini, ya, nama Al-Awwal wal Akhir, ada dalam sebuah hadis, ya, yang mengajarkan kepada seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha awal dan tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Dan Engkau adalah zat yang maha akhir dan tidak ada sesuatu apapun setelah Engkau, ya Allah. Antadz zahir falaysa fawqaka syai'un. Dan Engkau adalah yang nampak, ya Allah, dan tidak ada di atasmu sesuatu. Wa antal batin, dan Engkau adalah sesuatu yang di dalam. Falaysa dunaka syai'un, dan tidak ada yang lebih, ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi darimu, ya Allah. Iqdi anna daina wa aghnina minal faqri. Doanya memuji Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya, ya Allah, lunasilah hutangku dan jadikan aku orang yang tercukupi. Ini salah satu contoh Nabi SAW mengajarkan kita adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Baru setelah itu kita memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ujuk-ujuk, ya, bahasanya ujuk-ujuk langsung minta, ya, tanpa pujian-pujian. Ya. Di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, ketika menyebutkan tentang fikih dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memuji Allah. Ya, memuji Allah dengan
dengan menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Dermawan, ya. Semuanya kita sebutkan. Dan salah satu tawasul kepada Allah yang diperbolehkan adalah tawasul dengan menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma innaka antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ya Allah, Engkau adalah Maha Kaya sedangkan kami orang yang miskin. Ini doa. Allahumma innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau adalah Maha Tawwab, Ar-Rahim, Maha Pengampun dan lagi Maha Mulia, Maha Penyayang. Ighfirli dhanbi, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Banyak sekali Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab dalam berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salawat kepada Nabi SAW. Ya. Salawat, karena orang yang tidak bersalawat kepada Nabi SAW dalam berdoa itu menunjukkan orang itu pelit, ya, pelit. Makanya salawat kepada Nabi SAW. Kemudian, ya, menundukkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya kita butuh dalam doa tersebut, ya. Kemudian selanjutnya adalah berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berharap agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan menghadirkan hati, ya. Bukan berdoa mulutnya berdoa tapi matanya ke kanan kiri, ya, ngalor ngidul. Berdoa khusyukkan hati untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika sudah terpenuhi fikih-fikih doa tersebut, maka insyaallah taala akan dikabulkan. Tapi kalaupun belum dikabulkan, jangan kecil hati. Aku sudah berdoa lama, banyak-banyak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharapkan sesuatu, saya sudah berdoa sekian lamanya dan Allah tidak memberikan pengabulan tersebut. Jangan berkecil hati. Ya? Karena segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, asa an tuhibbu syai'an fa huwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Engkau membenci sesuatu, tapi bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu adalah sesuatu yang terbaik untukmu. Dan engkau mengharapkan sesuatu, mencintai sesuatu, tapi bisa jadi yang engkau sukai, yang engkau benci itu ternyata buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Engkau, Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ini rahasia, ya, rahasia di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi teman-teman nih yang masih sendirian, berdoalah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa banyak-banyak. Tapi ketika sudah diputuskan oleh Allah, ya sudah, jangan berkecil hati, ya. Dunia ini tidak sesempit daun kelor, ya, kata orang gitu, ya. Tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab dalam berdoa, memuji Allah, ya. Ujung-ujungnya Allahumma qdi anna daina, ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Waghnina minal faqri, dan jadikan aku sebagai orang yang tidak fakir, ya. Cukupkan aku dari kefakiran. Ini salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya, ya, di dalam hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma antal awwalu wa walaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Ya Allah, Engkau itu Maha pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan Engkau adalah Maha akhir dan tidak ada sesuatu setelahmu. Ya, ini syahidnya,
yang dijadikan dalil oleh penulis bahwasanya Allah itu maha pertama dan maha akhir. Wa ma'na qali Ibnu Abi Zaid hada anna Allah lam yasbiqhu adamun wa la yalhaqhu adamun wa ammal makhluqatu falaha bidayatun sabiqaha adamun wa laha nihayatun yalhaquha adamun. Makna daripada perkataan Ibnu Abi Zaid ya ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh sesuatu kekosongan. Allah itu sesuatu yang ada tapi tidak diawali dengan ketiadaan. Ya kalau makhluk ya, kalau makhluk itu ada tapi sebelumnya diawali dengan ketiadaan. Ya, kita ada di dunia ini tapi dulu kita tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ada, nanti akan kembali tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, Allah itu satu. Coba kita tanya, satu itu bilangan dari mana? Ya, satu itu bilangan dari mana? 0 tambah 0 tidak bisa. Setengah tambah setengah, setengah itu 1/2, masih ada angka satunya. Ya, jadi Allah itu esa. Ya, esa itu adalah sesuatu kalimat yang tidak memiliki tambahan dan tidak mengurangi, tidak memiliki sesuatu pengurangan. Allah itu ada, esa. Wala yalhaquhu adamun, dan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya dan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang. Ya. Wa amal makhluqat falaha bidayatun sabiqaha adamun. Adapun makhluknya itu adanya tapi diawali dengan sesuatu yang tidak ada. Makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada tapi awalnya tidak ada dan setelah ada akan kembali menjadi tidak ada. Ya. Wa amma ma jaa fi nususil kitabi wa sunnah min baqa'il jannati wan nari wa dawamahuma wa dawama ahlihuma fihima fala yunafi kaunihi subhanahu al-akhir alladzi laisa ba'dahu syai'un. Adapun ya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah tentang kekalnya neraka dan kekalnya surga. Ya. Dan kekalnya penghuni kedua-duanya. Surga itu kekal, abadi dan tidak akan pernah sirna. Dan neraka adalah suatu tempat yang kekal, abadi dan tidak akan pernah sirna. Dan penghuninya pun akan kekal, abadi, tidak akan pernah sirna. Ya, bagaimana menggabungkan antara dua dalil ini? Allah itu kekal, selain Allah itu tidak kekal. Sementara di dalam hadis yang lainnya, dalam dalil yang lainnya, neraka dan surga serta penghuninya itu kekal. Ya, ini ada sebuah syubhat. Ya, orang mengatakan ternyata Allah itu ya tidak hanya Allah yang kekal. Ya, tidak hanya Allah yang kekal, tapi surga dan neraka itu kekal. Jadi Allah itu tidak kekal sebenarnya. Ya, karena ada surga dan neraka kekal. Nah ini bagaimana cara mengkompromikan dalil ini? Ya, kalau kita yang tidak tahu ya mantuk-mantuk aja, apalagi diajak ngomong sama orang-orang liberal, oh ya sudah selesai. Ya, bagaimana caranya? Dijawab oleh Syekh di sini. Ya, li'anna baqa'ahu lazimun lidzatihi bi khilafil jannati wan nari wa man fihima fa innahu muktasabun qad sya'ahu Allahu wa aradahu walau lam yansha'hu lam yahsul wa lam yaqa. Ya. Sesungguhnya kekalnya Allah itu adalah kekal secara zatnya. Ya. Kekalnya Allah itu kekal secara zatnya. Allah itu kekal secara zat. Ya. Zatnya memang kekal. Tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga dan neraka kekekalannya
itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun surga dan neraka kekekalannya itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekekalan surga dan neraka itu meloi ya karena diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya sifatnya tidak kekal. Ya. Pada awalnya sifatnya tidak kekal. Tapi karena itu Allah menginginkan untuk kekal selama-lamanya, maka jadilah surga dan neraka itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dua tempat yang kekal selama-lamanya. Surga kekal bagi hambanya yang beriman untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Adapun neraka adalah tempat penghinaan kepada manusia, kepada makhluk yang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jawaban atas syubhat orang-orang yang mengatakan ya Allah itu tidak kekal atau Allah itu kekekalannya ya sama dengan makhluknya. Kita jawab beda. Kekekalan Allah itu ya secara zatnya itu memang kekal, adapun kekekalan makhluknya surga dan neraka itu kekekalannya karena diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan untuk sirna maka sirna. Ya. Kalau Allah menginginkan surga dan neraka itu tidak kekal maka akan terjadi tidak kekal. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berjanji ya dan janji Allah tidak akan pernah diingkari. Ya, janji Allah tidak akan pernah diingkari selama-lamanya. Wa man ahsanu minallahi qila. Dan siapakah orang yang terbaik ucapannya selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, berjanji melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janji tersebut. Berbeda dengan makhluknya, ya. Sekarang berjanji besok lupa. Akhi, besok kita ketemuan jam berapa? Jam 7. Ternyata jam 8 ndak nongol-nongol. Jawabannya gampang. Ngapa? Kok ditunggu lama-lama enggak nongol-nongol? Afwan. Jawabannya paling mudah. Afwan, akhi. Ana lupa. Alangkah nemennya lupa kamu nih. Ya. Ini janji makhluk berbeda dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji ya dan tidak akan pernah mengingkari. Kalau sudah pernah terucap maka pasti akan dilaksanakan. Ya. Kalau sudah terucap akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Ya. Kalau manusia, kalau makhluknya kadang-kadang main pilih-pilih kasih, sudah punya aturan seperti ini aturannya seperti ini aturannya seperti ini. Kadang terkena yang melanggar aturan itu orang yang memiliki wibawa, orang yang memiliki kehormatan di tengah-tengah kaumnya, sehingga apa? Dengan mudahnya merubah aturan tersebut. Ini kan yang melanggar aturan ini kan anaknya presiden. Sudahlah, tidak apa-apa, kasihlah keringanan dia. Ya. Ini kan yang melanggar aturan ini kan orang yang punya jabatan. Sudahlah, biarkanlah saja. Ini orang-orang manusia. Dan memang itu sifat manusia. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW marah besar ketika mendengar tersebut. Ya, suatu ketika ada seorang wanita yang terhormat di kalangan para manusia di zaman sahabat. Ya, dia terhormat, wanita terhormat, mencuri. Ya, dia mencuri. Makanya apa? Oleh para sahabat-sahabat yang lainnya itu ya karena sifat manusia. Sesungguhnya orang yang mencuri maka harus dikasih hukuman potong tangan. Ini sahabat-sahabat yang janganlah dipotong tangannya, kasihan. Apalagi cewek, cantik lagi pulangnya. Apalagi dia orang yang terhormat, ya memiliki kehormatan di tengah-tengah kaumnya. Dia mencuri tapi ya janganlah, kasihan lah. Dikasih uzur lah. Sehingga apa? Orang-orang mengatakan siapa yang berani minta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Siapa yang berani meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ada sahabat yang mengatakan,
ada orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ya, datanglah kepadanya, suruh dia minta uzur kepada Nabi SAW supaya wanita ini jangan dihukum, jangan dipotong tangannya. Ya, maka siapa orang yang dicintai oleh Nabi SAW tersebut? Ya, mereka mengatakan Usama bin Zaid. Siapa itu Usama bin Zaid? Ada yang tahu Usama bin Zaid? Pak, siapa itu Usama bin Zaid? Anaknya Zaid lah. Namanya Usama bin Zaid. Ya, anaknya Zaid. Ya. Anaknya Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Yang dulunya sebelum Islam, beliau ini adalah budaknya Nabi SAW. Ya. Budaknya Nabi SAW, ya, seorang anak kecil yang dicuri kemudian dijual di pasar budak, kemudian dibeli oleh Nabi SAW, jadilah budak. Ya, Nabi SAW. Tapi karena si Zaid ini orang yang ganteng dan juga penurut, ya Masya Allah, akhirnya diakui anak oleh Nabi SAW. Makanya, ya, sebelum Islam, si Zaid ini dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ya, ketika sudah Islam, ya datang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menegur, janganlah menasabkan anak kepada yang bukan bapaknya. Maka dikembalikan lagi nasabnya Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah menikah dengan seorang wanita. Siapa namanya? Zaid bin Harithah menikah dengan seorang wanita yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatazawwaja bi ahlil jannati fatazawwaju ma'ha. Siapa orang yang ingin menikah dengan penduduk surga, maka nikahilah wanita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia wanita ini? Ada yang tahu? Yang tahu kasih hadiah, ini baru sregep nih. Ya. Wanita ini yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah kata Nabi SAW, Ummu Aiman fi manzilati ummi tsani. Ummu Aiman itu kedudukannya seperti ibuku yang kedua. Ya, bagaimanakah ciri-ciri Ummu Aiman? Ya, Masya Allah. Ciri-ciri Ummu Aiman, ya wanita Ethiopia. Ya, hidung mancung ke dalam, rambutnya ikal, kulitnya hitam, pendek, tapi Masya Allah, ternyata Allah ketika melihat seorang hamba bukan melihat dari tampangnya, tapi melihat dari hatinya. Kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang-tampang dan fisik kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Wanita tersebut Ummu Aiman walaupun fisiknya sedemikian rupanya, tapi Nabi SAW mengatakan, man arada an yatazawwaja bi ahlil jannati fazawwij Ummu Aiman. Siapa orang yang pengen menikahi penduduk surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Akhirnya Zaid bin Harithah datang, angkat tangan, saya ya Rasulullah, laki-laki pemberani. Laki-laki pemberani, ya, saya ya Rasulullah. Ya. Akhirnya dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Ummu Aiman. Lahirlah seorang anak yang namanya Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid, ya, dan Usamah bin Zaid secara fisiknya meloi ibunya, secara fisik meloi ibunya. Akan tetapi Usamah bin Zaid dia dikatakan oleh para sahabat hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid ini adalah kekasih dari kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Zaid bin Harithah kekasihnya Nabi, anaknya kekasihnya Nabi SAW. Makanya kedekatannya dengan Nabi sungguh luar biasa Usamah bin Zaid. Walaupun hitam, walaupun rambutnya ikal seperti ibunya, tapi cintanya kepada Nabi dan cinta Nabi kepadanya tidak melihat kepada warna dan bentuk rupa.
Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kecil ya, duduk di pangkuan Nabi SAW, Usamah sebelah kiri dan Hasan Husain sebelah kanan. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuhum fahibhum. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai anak-anakku ini, Usamah bin Zaid, Hasan, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cintailah olehmu anak-anak ini. Ini doa Nabi SAW. Makanya Usamah bin Zaid ya, karena diketahui oleh sahabat dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, maka sahabat-sahabat yang melihat ya, kasus pencurian wanita yang mulia ini, mereka datang kepada Usamah bin Zaid. Ya Usamah bin Zaid, kita punya kasus. Apa kasusmu? Ya, kasus kami adalah ada wanita yang terhormat di kalangan kami mencuri. Dan dia sudah mendapatkan seharusnya dipotong tangan, tapi dia itu wanita terhormat, janganlah dipotong tangannya, kasihan. Ya, cobalah engkau ngomong kepada Nabi, minta uzur kepada Nabi, jangan dipotong tangannya. Maka Usamah bin Zaid terpengaruh dengan ucapan mereka. Beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang mulia di antara kita yang dia mencuri, tapi mohon diringankan azab hukumannya. Maka Nabi SAW marah, ya, dia mengatakan, ya, inilah yang menjadi kehancuran sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kalau yang mencuri adalah orang-orang yang lemah, maka hadiah habisi dia. Tapi kalau yang mencuri adalah orang-orang yang terhormat di antara mereka, maka mereka memuliakan pencuri tersebut. Terjadi di zaman kita, ya, maling ayam hancur mukanya. Koruptor 2 miliar depan televisi, depan media ketawa-tawa, ya. Masya Allah. Ya, ini terjadi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Lau Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Kalau anaknya sendiri mencuri, dipotong tangannya. Bagaimana dengan orang lain? Hukuman, undang-undang itu berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Hukum Islam tidak kenal dengan istilah manipulasi. Hukum Islam itu tidak mengenal dengan istilah, oh ini anaknya fulan, anaknya alan. La, anaknya presiden, anaknya nabi, anaknya orang, anaknya kiai. Kalau melakukan kesalahan dihukum sama dengan yang lainnya. Ini indahnya hukuman Islam kalau dilaksanakan. Tapi kalau dijadikan sebagai tontonan, ya enggak dilaksanakan, enggak bisa. Ya. Ini yang berhubungan dengan ya, surga dan neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekalnya itu mengikuti kekekalan Allah Subhanahu wa taala, atau kekekalannya itu karena diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baqaul jannati wan nari wa laisa lidzatihima bal bi baqaillahi lahuma. Kekekalan surga dan neraka itu bukan karena fisiknya, karena zatnya kekal, akan tetapi karena kekekalannya itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauli Ibnu Abi Zaid laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un aula min qauli Tahawi fi aqidati ahli sunnati wal jamaah qadimun bila ibtida'in daimun bila intihain li ta'birihi bima yutabiqu ismallahi al-awwal wal akhir. Ya. Ucapannya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yaitu Allah tidak ada yang awalnya Allah tidak ada suatu permulaan dan akhirnya Allah tidak ada sesuatu kefanaan, lebih utama daripada ucapannya Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, qadimun bila ibtida'in, ya, Allah itu lama tapi tidak memiliki permulaan, daimun bila intihain, yaitu selama-lamanya dan tidak memiliki kesudahan. Ini yang lebih bagus secara takbir adalah ucapannya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari ucapannya Imam At-Tahawi, walaupun sama-sama menginginkan
penyebutan mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu kekal abadi selama-lamanya, awal dan akhir selama-lamanya. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.